Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aku ingin menantangmu, ucap Long Hao Shen. Kata-kata sederhana yang keluar dari mulut Hao Shen ini, beresonansi dengan kekuatan. Sejauh ini, Dewa Iblis Bintang Vassago yang sangat tenteram, tidak bisa tidak mengungkapkan keheranan setelah mendengar pernyataannya. Baginya agar memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu dalam kesulitan yang putus asa, dan ketika menghadapi musuh yang tak tertahankan, dia tidak bisa membantu, tetapi mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untuk Long Hao Shen. Baiklah, teriak Kaisar Dewa Iblis dengan tiba-tiba, dan kemudian menutup matanya. Dua api dingin cemerlang melonjak dari matanya saat menatap Long Hao Shen dengan penuh semangat. Kesedihan dan penghargaan yang dalam dapat terlihat di mata itu, ekspresi kompleks ini sekarang membawa warna yang berbeda. Kamu layak untuk disebut seseorang yang aku sayangi. Aku akan memberimu kehormatan ini. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan keras, dan dalam sekejap, sosoknya mendarat 20 meter dari Long Hao Shen. Long Hao Shen meletakkan kepalan tangan kanannya di dadanya, lalu memukulnya di tengah, dan menunjukkan hormat kepada Kaisar Iblis. Kaisar, terima kasih. Aku harap kamu akan menepati janji kamu, ucap Long Hao Shen. Feng Xiu melirik Long Hao Shen, jika aku punya pilihan, aku lebih berharap kamu tidak akan mati di sini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan itu. Kamu harusnya sudah menyadari, bahwa meminta kematian dengan tangan aku, itu juga merupakan masalah kekejaman yang mengerikan, ucap Feng Xiu. Aku juga akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Long Hao Shen. Pada titik ini, Long Hao Shen memotong ucapannya, dan kemudian menjadi diam. Senyum yang tampak tidak wajar kemudian muncul di wajahnya. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu pelajari. Aku harap, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Datanglah dengan serangan terkuat kamu, sehingga aku bisa melihat level apa yang akhirnya kamu capai, ucap Feng Xiu. Long Hao Shen mengangguk. Saat ini, dia tidak lagi menangis, dan hanya memiliki keterikatan yang kuat. Keterikatannya sendiri yang kuat. Berdiri di sini, Long Hao Shen tidak segera bergerak. Tampak dalam keadaan mistis, matanya sedikit demi sedikit mendapatkan tatapan suram. Warna emas matanya yang tajam menembus kemurniannya. Kabut cahaya samar muncul di sekujur tubuhnya, dan menyelimutinya dalam kabut putih. Long Hao Shen mengeluarkan pedang Arya dari Dewi Cahaya dan Blue Rain Hibiscus of Light yang sebelumnya terpisah, dan perlahan-lahan diangkat di atas kepalanya, dan peri Yating kembali muncul di belakangnya. Sebagai peri elemen Long Hao Shen, dalam kasus saat Long Hao Shen akan meninggal karena hubungannya yang dekat dengan dia hampir tidak bisa bertahan. Tetapi peri Yating saat ini tidak memiliki pandangan sedih, dan hanya menunjukkan tampilan kelembutan dan dedikasi. Dia tidak menatap Kaisar Dewa Iblis, dia hanya memusatkan pandangannya dari awal hingga akhir pada Long Hao Shen sendiri, dan tidak mau membuang waktu dengan masalah lain. Warna oranye dan hijau melintas di udara, ketika peri Yating yang berwarna emas menjadi katalis untuk fusi mereka. Suatu kecemerlangan yang penuh dengan uap panas berwarna putih yang dipenuhi dengan aura ilahi yang kuat, sekali lagi naik dari pagoda bintang iblis ini, dan menjadi satu dengan kabut putih yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen, dan meledak dengan api pijar yang intens. Tanpa ragu, Long Hao Shen saat ini mencapai puncak kekuatan terbesarnya yang pernah dicapai dalam hidupnya. Bahkan matanya telah berubah menjadi terang. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menyaksikan Long Hao Shen dengan penuh perhatian. Ekspresi matanya tidak berubah dari awal hingga akhir, kesedihan dan penghargaan di matanya berdenyut dari bagian terdalam hatinya. Long Hao Shen bergerak, kaki kirinya melangkah maju dengan tiba-tiba. Pedang berat yang digenggam di tangannya mulai menyerang secara perlahan, gerakannya terlihat sangat lambat, tetapi jika melihat serangan pedang ini, bahkan pusat kekuatan besar Moon Demon God dan Star Demon God tidak bisa menahan diri untuk bereaksi dengan waspada. Pedang Long Hao Shen tidak mengikuti lintasan apapun. Itu hanya penuh dengan niat pedang secara khusus. Ini bukan niat pedang dari kekuatan yang mengerikan, tetapi tidak mungkin juga untuk menghindar, yang menyelaraskan dengan alat ilahi pedang penciptaan dan kehidupan yang telah melampaui tingkat alat ilahi yang biasa.
Niat pedang di dalam pedangnya itu sudah naik ke tahap puncak, dan saat itu juga, dia mencapai kondisi persekutuannya dengan pedang. Dia adalah pedangnya, dan pedangnya adalah dia. Pedang dan dirinya dijadikan satu dalam arti yang sebenarnya. Feng Xiu tidak bergerak, hanya dengan tenang menatap Long Hao Shen saat pedangnya perlahan-lahan mendekati bagian atas kepalanya. Interior seluruh Star Demon Pagoda telah berubah menjadi warna pijar karena serangan pedang Long Hao Shen, dan fluktuasi besar energi spiritual bergerak berirama di udara. Semua esensi kegelapan benar-benar hancur saat bersentuhan dengan pedang Long Hao Shen, dan bahkan Dewa Iblis Bintang mengelilingi dirinya dengan cahaya bintang dengan seketika, kemudian tanpa sadar meluncurkan aura yang kuat untuk melawan semua energi spiritual cahaya suci yang terkandung dalam pedangnya. Di belakang Long Hao Shen sosok gambar berwarna putih bersih perlahan-lahan muncul, itu adalah Dewi Cahaya. Serangan pedang ini tampak sederhana, tetapi sudah berisi semua yang Long Hao Shen miliki. Alat ilahinya, pilihan dewa, niat pedang, dan semua kehendak dan energi spiritualnya. Itu adalah kondisi terkuatnya sejak lahir, dan akan sangat mungkin untuk menjadi serangan terakhirnya. Demon God Emperor menunjukkan sedikit reaksi emosionalnya, dan perlahan-lahan melambaikan tangan kanannya. Gerakannya tampak lambat, dan ketika dia bergerak, tidak ada esensi unsur sedikit pun yang dilepaskan, dan mengeluarkan perasaan bahwa dia hanya orang yang lebih biasa, dan tanpa tergesa-gesa mengangkat tangannya. Feng Xiu perlahan-lahan menunjuk salah satu jarinya ke depan, dan jarinya dengan gesit melakukan kontak dengan ujung pedang penciptaan dan kehidupan. Namun dengan sentuhan kecil ini, semua pijar langsung bubar. Tidak ada yang merilis esensi kegelapan yang perkasa di Star Demon Pagoda, tetapi hanya dari itu, tubuh Long Hao Shen bergetar hebat. Niat pedang yang menakutkan akhirnya berkobar keluar pada saat berikutnya, tetapi tidak diarahkan ke Kaisar Iblis Kaisar Xiu Feng, tetapi tersebar ke semua arah pagoda bintang iblis. Niat pedang yang luar biasa tajam bergerak berirama di sekitar, dan membuat semua anggota Bright Glimmer of Hope merasa seolah-olah mereka telah kembali ke Desolate Hissing Cavern sejak saat itu. Sinar pedang dan niat pedang ini berangsur-angsur menghilang setelah waktu yang panjang, dan kecemerlangan warna pijar secara bertahap menghilang. Feng Xiu perlahan-lahan menarik tangan kanannya, lalu melambaikan ujung jarinya ke depan. Long Hao Shen masih tetap di posisi yang sama, dan tidak bergerak. Seolah-olah seluruh tubuhnya dicurahkan ke dalam serangan pedang sebelumnya, dan penampilannya masih tetap sama, tetapi tampak benar-benar kaku. Ujung jari Feng Xiu meneteskan setetes darah, yang direndam dalam warna emas yang intens. Sangat bagus, ucap Feng Xiu. Feng Xiu tiba-tiba mengungkapkan senyuman, dan senyumannya itu besar dan histeris. Saat ia melolong dengan suara tawanya, seluruh pagoda bintang iblis menggigil, dan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang tidak bisa menahan energi spiritual mereka untuk mempertahankan tubuh mereka sendiri. Tetapi semua anggota dari Bright Glimmer of Hope mengalami tekanan yang mengerikan, dan dikirim terbang ke dinding pagoda Star Iblis. Saat itu, Chai Er terbangun dalam pelukan Wang Yuan. "Hao Shen!" teriak Chai Er. Tepat ketika membuka matanya, Chai Er langsung berteriak. Dia melihat dalam sekilas Long Hao Shen yang tidak bergerak dan berdiri di sana, serta Kaisar Dewa Iblis yang tertawa dengan panik. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya tawanya saja, itu dapat menekan semua orang yang hadir, dan membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. "Selamat tinggal anak muda," ucap Feng Xiu. Tawa Kaisar Dewa Iblis berhenti tiba-tiba, dan dalam lambaian tangannya, setetes darah merah gelap yang dibungkus dengan cahaya emas yang intens, itu langsung ditembakkan ke arah Long Hao Shen seperti panah dan menandai dadanya. Jelek, dalam semburan darah, lubang kecil muncul di lokasi dada Long Hao Shen, dan segera, suara ledakan terdengar, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di sekitar area yang telah ditembus. Anehnya, lubang itu tidak meneteskan setetes darah pun. Tapi lubang berdarah tersisa di dada Long Hao Shen, dan itu membuatnya terlihat bahwa hatinya telah menghilang. Golden Foundation Armor sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada yang bisa membantu Long Hao Shen. Pembatasan di pagoda iblis bintang ini diatur bukan oleh Dewa Iblis Bintang Fassago, tetapi oleh upaya bersama Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang Fassago. Bahkan kekuatan alat supra ilahi tidak akan dapat melewati ruang di sana. Tidak. Chai Er menyeruak ke depan dengan panik,
tetapi tidak dapat bergerak sedikit pun, itu karena kekuatan penindasan yang tak tertahankan yang dilepaskan dari tubuh Kaisar Dewa Iblis. Melihat secara langsung adegan jantung lelaki kesayangannya hancur, Chai-Er langsung merasa benar-benar kosong. Saat seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dia kehilangan kesadaran dalam pelukan Wang Yuan. Ruang kosong penuh kenangan. Suara-suara yang pecah bergema di otak Chai-Er, dan sedikit demi sedikit, semua jenis kenangan muncul di benak Chai-Er. Cerita kembali ke flashback. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ling Haoshen kecil. Aku tidak bisa bicara, orang jahat mengejar aku, mereka akan segera tiba. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera tiba. Mereka bisa melacak aroma aku. Cepat pergi, kalau tidak, kita akan terlambat. Ucap Chai-Er kecil. Keluar dari pertanyaan. Sebagai seorang pria, aku harus melindungimu. Cerita berganti pas ikut kompetisi perburuan Iblia. Adik perempuan, kamu ingin pergi kemana? Aku akan membantumu, tanya Long Haoshen. Tidak perlu, balas Chai-Er. Tolong, biar aku membantu kamu. Aku akan mengantarmu pulang, ucap Long Haoshen. Aku bilang tidak perlu, balas Chai-Er. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Tanya Chai-Er. Ya, balas Long Haoshen. Di mana kamu tinggal? Tanya Long Haoshen. 250 meter ke depan, kemudian belok kanan 120 meter, dan akhirnya kita akan tiba 60 meter setelah belok kiri, jawab Chai-Er. Kamu, siapa namamu? Tanya Chai-Er. Nama aku Long Haoshen, dan siapa nama kamu? Namaku Chai-Er. Chai-Er, berapa lama lagi kamu tinggal di kota suci? Tanya Long Haoshen. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Chai-Er bertanya balik. Aku hanya ingin tahu, berapa hari lagi aku bisa terus mengantarmu pergi, jawab Long Haoshen. Aku hanya seorang gadis buta. Apakah mengantarku pulang begitu penting? Tanya Chai-Er. Aku tidak tahu. Jawab Long Haoshen. Apakah aku tidak menjadi beban bagimu? Tanya Chai-Er. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi beban bagiku? Chai-Er, sebenarnya aku benar-benar sangat jelek. Melihat aku sangat jelek, bagaimana aku bisa menganggap kamu seperti beban? Jawab Long Haoshen. Hah, sangat jelek, ucap Chai-Er. Ya, sangat jelek, balas Long Haoshen. Lalu, apakah kamu bersedia untuk terus memegang tanganku selamanya? Tanya Chai-Er. Ya, aku bersedia. Biarkan aku membantu kamu. Biarkan aku pergi mengantarmu, ucap Long Haoshen. Ini rumah kita, ucap Chai-Er. Chai-Er, aku berjanji, aku akan membuat rumah yang hangat untukmu, bukan, tapi rumah kita. Ucap Long Haoshen. Ya, idiot, tunggu apa lagi, apakah kamu tidak mau memberiku pakaian untuk dipakai? Tanya Chai-Er. Ya, jawab Long Haoshen. Jangan mengintip, ucap Chai-Er. Ya, balas Long Haoshen. Dia hanya mengingat semuanya sepanjang waktu yang mereka habiskan bersama, dan juga setiap bagian dari prosesnya. Dan semua kenangan baik sebelum atau sesudah amnesia, itu langsung bergabung menjadi satu. Air mata mengalir dari mata Chai-Er, melihat hati Haoshen hancur berkeping-keping, dia merasa seolah-olah hatinya juga ikutan hancur. Air matanya berwarna merah agak merah, dan perlahan-lahan berubah menjadi merah terang. Tubuh Long Haoshen bergoyang ringan, dan jatuh perlahan-lahan ke tanah. Keinginan kuat di matanya tidak hilang dari awal hingga akhir, begitu dia mengeluarkan tantangan itu kepada Kaisar Dewa Iblis, dia telah memutuskan rantai menghubungkan jiwa, dan ketika tubuhnya jatuh, matanya menatap ke arah Chai-Er, dan perlahan-lahan menutup matanya. Dari sudut pandang Chai-Er, penampilannya sama lembutnya. Bahkan saat menutup matanya, dia sepertinya mengekspresikan segalanya untuk Chai-Er. Ada sedikit kesedihan, tetapi sebagian besar dorongan emosi, yang seolah-olah menyuruh Chai-Er untuk bertahan hidup, dan hidup dengan berani. Long Haoshen baru saja meninggal dan menutup matanya dengan puas. Dengan janji yang dibuat oleh Kaisar Dewa Iblis, rekan-rekannya akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dan ini sudah cukup di matanya. Terperangkap dalam kesulitan yang begitu putus asa, dia sudah puas bahwa yang lain akan pergi hidup-hidup dari sana. Segera setelah dia tak sadarkan diri, dia datang untuk membaca terlalu banyak hal di mata Chai-Er. Dia melihat segala macam hal dari masa lalu, dan hanya melihat kedinginan dan kehangatan milik Chai-Er saja. Dia akhirnya memulihkan ingatannya. Long Haoshen merasa sangat tidak mau,
bahkan pada saat menjelang kematiannya, dia masih tidak mau melihat Chai dalam keadaan yang menyakitkan seperti ini. Jadi, dia menutup matanya, dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Bam! Tubuh Long Haoshen jatuh ke tanah. Secara misterius, area yang menembus dadanya itu tidak mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan, dan semuanya langsung menjadi jauh. Dia hanya merasa seolah-olah terbang jauh di tengah-tengah kegelapan, dia merasa sangat nyaman, seolah-olah semua kekhawatiran dan tugasnya hilang sekaligus. Dia hanya merasa sangat ringan, dan menuju ke arah dengan relaksasi tanpa akhir. Semua raut wajah pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope menjadi kusam. Mereka menatap ke arah Long Haoshen, bahkan tidak bisa mengeluarkan air mata. Sepertinya waktu telah berhenti secara instan pada saat itu. Mereka ingin berteriak dan menangis dengan sedih, tetapi tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Kapten yang telah memimpin mereka tanpa hambatan untuk melewati benua melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Long Haoshen, yang merupakan kepala Sein Knight dari kuil kesatria, dan juga yang terpilih oleh dewa menjadi Sion of Light, kini telah meninggalkan mereka selamanya. Mayat Long Haoshen terbaring tak bergerak, dan masih menunjukkan wajah tersenyum. Tapi seolah-olah dia telah mengambil semua jiwa dari setiap anggota Bright Glimmer of Hope. Setiap orang dari mereka telah mendekati zombie pada saat itu juga. Tampilan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu juga tidak bernyawa, dan dengan tenang melihat Long Haoshen berbaring di lantai. Dari jari yang baru saja dia gunakan, setetes demi setetes darah mengalir dan jatuh ke tanah. Seperti kelihatannya, dia juga terluka. Meskipun dia belum menggunakan kemampuan atau peralatannya sendiri, Kaisar Dewa Iblis yang mencapai 1 juta energi spiritual, dan yang tiada bandingnya di benua itu, mendapatkan jarinya terluka oleh serangan pedang terakhir Long Haoshen. Tatapan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang juga membeku, tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka menghembuskan napas lega. Orang ini, yang berkontrak darah dengan Austin Griffin, akhirnya meninggal. Ancaman bagi iblis dari amarah surgawi yang mereka takuti, kini akhirnya telah hilang. Cerita berpindah di dunia hitam dan merah. Sosok besar sedang merangkak di sebuah gua, keenam kepalanya semua melihat ke atas. Lingkungan sekitarnya berantakan dari gua yang kokoh ini, dan ia memiliki memar yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Keenam kepalanya masih terlihat tinggi, tetapi semua mata di atas kepalanya meneteskan darah ungu. Auranya memudar sedikit demi sedikit, sementara sisik berwarna kecubung pada dirinya juga secara bertahap kehilangan kilau mereka. Lolongan yang tidak diinginkan bergema di dalam sebuah gua, dan keenam kepalanya yang sampai sekarang terangkat tinggi turun dengan enggan. Semua tekanan dilenyapkan sepenuhnya dalam sekejap. Para pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope jatuh ke tanah satu demi satu, tetapi masih dengan bingung tetap berada di tanah, semua pandangan mereka masih berkumpul pada pemuda ini yang berbaring di tanah, dan masih tersenyum tetapi tanpa hidup yang tersisa. Tiba-tiba membebaskan dirinya, Chai memaksa dirinya untuk berdiri di tanah. Wajahnya sudah kehabisan air mata. Pada saat itu, ingatan tentang saat-saat dia menerima serangan musuh untuknya satu demi satu, itu bergema di dalam pikirannya. Tubuhnya gemetar hebat dalam keengganan, dan auranya tumbuh semakin kuat dalam intensitas di tengah-tengah guncangannya. Mengambil satu langkah maju yang mengejutkan satu demi satu, Chai maju ke arahnya sampai dia jatuh ke atasnya. Tangannya terangkat ringan, dan jatuh di wajah tampan itu dan menyentuhnya. Dia sudah mati. Haoshen, aku sudah mati. Bagaimana kamu bisa berpisah dariku seperti itu? Gumam Chai dengan ringan, idiot, aku baru ingat. Aku baru ingat semua tentang kita. Kamu adalah idiot aku, bagaimana mungkin kamu bisa mati dan membiarkan aku hidup? Bukankah kamu telah mengatakan, bahwa kamu akan melindungi aku seumur hidup sebagai Guardian Knight aku? Bagaimana mungkin kamu bisa mati begitu saja? Gumam Chai. Ding! Dalam gebrakan ringan, dada Long Haoshen bergoyang, dan benda emas datang untuk melihat di sisi kiri Golden Foundation Armor. Itu adalah tengkorak emas kecil Eternal Melody yang tertanam lama di dadanya, dan Long Haoshen tidak pernah bisa berjuang bebas darinya. Sekarang setelah dia mati, melodi abadi akhirnya berpisah darinya, dan terpisah dari tubuhnya. Sebagai kunci menara keabadian, ia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga orang mati, jadi, ia memilih untuk pergi.
CR meraih tengkorak emas itu hampir secara instan, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, tetapi saat itu juga, dia tiba-tiba menjadi kaku untuk waktu yang singkat, sebelum dia melempar dirinya sendiri ke Long Hao Shen dengan isakan keras. "Bajingan, kalian semua bajingan," teriak CR. The Demon God Emperor berdiri dalam diam, dan tiba-tiba pecah dalam histeris yang baru saja dia lakukan, lalu meneriakkan kata-kata ini dengan panik. Gerbang pagoda bintang iblis terbuka dengan tiba-tiba, dan badai bertiup tiba-tiba untuk menelan setiap pemburu iblis serta mayat Long Hao Shen, dan mengusir mereka di luar pagoda iblis Star. "Sebarkan perintahku, bahwa tidak ada iblis yang diizinkan untuk menghentikan mereka pergi dari Modu Core City. Tidak boleh ada yang akan mengejarnya, atau seluruh klannya akan musnah," ucap Feng Xiu. Suara dingin Kaisar Dewa Iblis pecah tiba-tiba, dan kekuatan mentalnya yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh Modu Core City dalam ledakan bergelombang. Kekuatan menakutkan yang dilepaskan pada saat itu membuat semua iblis di Modu Core City merangkak ketakutan, dan tidak berani menolaknya. Itu benar, Kaisar mereka yang maha kuasa sangat marah, dan hampir setiap ledakan kemarahan Kaisar Dewa Iblis akan menjadi pemicu bencana. Dalam lambaian tangannya, Star Demon Pagoda menutup gerbangnya, dan pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu harus mengambil napas dalam-dalam untuk bernafas dengan normal. Melihat ke atas, dadanya bergelombang dengan kasar. Fluktuasi sihir yang menakutkan ini membuat Moon Demon God Agares dan Star Demon God Vassago waspada, dan mereka sedikit menggigil. A Demon God Emperor dalam suasana hati yang tidak stabil, adalah hal yang benar-benar menakutkan. Bahkan membunuh mereka berdua bukanlah hal yang mustahil baginya. Tinju Feng Xiu mengepal, dan pada akhirnya, setetes air mata emas gelap bergulir dari sisi luar matanya. Membuka matanya tiba-tiba, dia melihat ke arah Dewa Iblis Bulan Agares. "Apakah kamu tidak bingung, bahwa aku baru saja membiarkan manusia ini pergi?" tanya Feng Xiu. Agares tetap diam karena takut, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Biarkan aku memberitahumu, itu karena, pemuda yang baru saja aku bunuh ini, memiliki darahku yang mengalir di tubuhnya. Dan pada awalnya, itu adalah penerus kedua yang telah aku atur. Sejak kelahirannya, aku tidak melakukan apapun untuknya, dan sampai hari di mana aku tahu tentang dia, aku bahkan tidak pernah ikut campur untuknya. Tetapi sayangnya, dia mengakhiri kontrak darah dengan Austin Griffin, jadi aku harus secara pribadi membunuh seseorang yang darahnya mengalir dengan Austin Griffin. Apakah kamu mengerti? Yang bisa aku lakukan untuknya adalah membiarkannya mati dengan sesedikit mungkin penyesalan," ucap Feng Xiu menjelaskan. Agares mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan memiliki ekspresi yang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa bocah yang disebut Sion of Light dan harapan masa depan manusia, Long Hao Shen, benar-benar memiliki darah Kaisar Dewa Iblis yang mengalir di dalam dirinya. Itu adalah darah kerajaan klan naga iblis. Vassago tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Sebagai orang yang menggunakan teknik nubuat besar, dia adalah satu-satunya selain Kaisar Dewa Iblis yang menyadari hubungannya antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis, pikir Vassago. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.